MUI adalah singkatan dari Majelis Ulama Indonesia. Mungkin dikira yang ada di MUI semuanya ulama. Ternyata kita keliru. Ada juga yang bukan ulama tapi menjadi anggota MUI. Namun kita percaya bahwa MUI diisi oleh para ulama, meskipun tidak semuanya. Walaupun begitu, sebenarnya tak masalah jika tidak semua anggota MUI itu adalah seorang ulama, asalkan orang-orang yang bukan ulama tidak banyak bicara. Mereka cukup menjadi juru ketik atau tenaga administrasi saja di MUI. Menjadi masalah ketika anggota MUI yang bukan ulama tapi banyak bicara, bahkan menebar kebencian dan provokasi. MUI sebenarnya bisa menjadi lembaga yang disegani rakyat, tak hanya umat Islam, asalkan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tidak kontroversi dan banyak kepentingan, murni hendak memberikan solusi untuk permasalahan yang muncul di tengah umat. MUI jangan segan-segan berkonsultasi dengan NU dan Muhammadiyah sehingga bisa mengeluarkan fatwa yang sejalan dengan kedua ormas tersebut. Jika fatwanya bertentangan, kesannya umat Islam suka berseteru. Kesannya MUI memang sengaja berbeda dengan kedua ormas tersebut. Namun, MUI makin hilang kewibawaannya ketika tak memberikan sikap apapun terhadap Tengku Zulkarnain. MUI diam saja seolah-olah membenarkan setiap pernyataannya. Padahal pernyataannya sangat provokatif. Isinya hanya cacian, makian, hujatan, bahkan fitnah kepada pemerintah. Tengku Zul telah mencoreng nama besar dan wibawa MUI. MUI juga diam saja ketika beredar isu bahwa ijazah Tengku Zul adalah palsu. Sama sekali tak ada teguran atau mengecek kembali keaslian ijazahnya. MUI bahkan cenderung tidak peduli dan tak tahu soal isu itu. Padahal sampai sekarang soal isu ijazah palsu itu masih bergulir karena belum ada pembuktian apapun dari Tengku Zul bahwa ijazahnya asli. Akhir-akhir ini, viralnya tagar pecat Tengku Zul dari MUI adalah konsekuensi logis dari perilaku tak terpuji Tengku Zulkarnain. Masyarakat sudah begitu muak dengan segala kepalsuan yang ada pada dirinya. Ijazah palsu, ulama palsu, serta kepalsuan-kepalsuan darinya yang lain akan segera terbongkar. Selain penuh dengan kepalsuan, pernyataan Tengku Zul sangat tidak menyejukkan. Dia adalah salah satu biang keladi dari kegaduhan yang terjadi di Indonesia beberapa tahun belakangan. Dan selama itu, MUI terlihat tak berani menegurnya, apalagi berani memecatnya. Sepertinya itu hampir mustahil. Viralnya tagar pecat Tengku Zul dari MUI perlu direspon serius oleh MUI. Perlu dijadikan pertimbangan untuk mensikapi ulah Tengku Zulkarnain. Jangan sampai MUI diam saja dan membiarkan Tengku Zul bebas berbuat sesuka hati. Tengku Zul masih membawa nama besar MUI. Tingkah Tengku Zul hanya akan mencemarkan nama baik MUI. Saat ini, wibawa MUI benar-benar dipertaruhkan oleh Tengku Zul. Selama dia masih terus menebar kebencian dan provokasi, selama itu juga wibawa MUI akan jatuh di hadapan masyarakat Indonesia. Selama MUI tidak pernah menegur Tengku Zul, memberikan surat peringatan, mempertanyakan keaslian ijazahnya, memberikan sanksi, atau bahkan memecatnya, maka selama itu juga masyarakat tak akan percaya lagi dengan MUI. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan tak lagi digubris. Oleh sebab itu, jika MUI ingin berbenah, ingin agar wibawanya kembali terlihat di hadapan masyarakat, kembali digubris setiap fatwa-fatwanya, MUI harus melakukan berbagai hal. Yang pertama, segera panggil Tengku Zul untuk menjelaskan soal provokasi yang dilakukan selama ini, serta keaslian ijazahnya. Jika terbukti Tengku Zul melakukan provokasi secara sadar, beri dia sanksi dan suruh membuat surat pernyataan untuk tak melakukan hal itu kembali. Kedua, jika Tengku Zul tak mau mengakui kesalahannya atau terbukti ijazahnya palsu, maka saat itu juga MUI harus memecatnya. Kita kira ada banyak ulama di Indonesia yang lebih layak masuk MUI dibanding Tengku Zulkarnain. Ketiga, setelah memecat Tengku Zul, MUI harus berbenah,
harus membuat peraturan yang isinya melarang seluruh anggota MUI untuk membuat kegaduhan dan provokasi seperti yang dilakukan oleh Tengku Zulkarnain. Hal ini agar tak ada lagi anggota MUI yang justru mencemarkan nama baik MUI, bahkan menjatuhkan wibawanya di hadapan masyarakat. Jika ketiga hal tersebut sudah dilakukan oleh MUI, kita kira masyarakat mulai bersedia untuk mematuhi fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Namun, selama orang seperti Tengku Zul masih ada di MUI, mungkin selamanya itu pula MUI tak akan mendapat penghormatan dari masyarakat.